Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin ahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih. Wa sallu wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadratan muhtaramin asatidatina al-kiram, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka melanjutkan kajian kita di kajian akhlak tasawuf yang kita melanjutkan pada kajian sebelumnya. Kita membahas tentang 4 tema pokok dalam kajian tasawuf yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk para pembesar ahli tasawuf, yakni tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nafsi, ma'rifatul adu, dan ma'rifatul syayatin, dan terakhir ma'rifatul dunya. Kita sudah bahas tentang persoalan ma'rifatullah pada kajian sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang ma'rifatul nafsi, bahwa kajian tema kedua yang merupakan inti dari kajian tasawuf itu adalah memahami, mengerti tentang persoalan nafsu. Mengerti tentang nafsu itu apa, sifat dasar tabiat nafsu itu apa, kemudian kalau nafsu buruk itu menimbulkan sifat-sifat buruk seperti apa, dan bagaimana sebaiknya nafsu itu menjadi baik, bagaimana merubah dari nafsu yang buruk menjadi baik. Maka itu menjadi ilmu yang sangat penting di dalam kajian akhlak tasawuf. Apa itu nafsu? Nafsu secara umum dia bisa bermakna diri. Dan kalau dimaknai diri, maka nafsu ini muratif dengan al-qalb, ar-ruh. Maka sering juga an-nafas itu diartikan jiwa, sehingga orang menyebut makna ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Tapi sebenarnya kata nafas ini lebih tertuju kepada apa yang kita bisa kenal dengan nama nafsu. Nafsu itulah yang lebih tepat sebagai makna dari an-nafas. An-nafas itu adalah kekuatan yang menjadi bagian dari jasad badaniah kita. Maka nafs atau nafsu itu bukan kekuatan ar-ruh. Jika badan kita dan fisik kita ini, diri kita ini ada 2 bagian, ada jasadnya, ada ruhnya, maka an-nafas itu adanya di jasadnya, bukan di ar-ruhnya. Maka an-nafas ini sama ada juga di hewan. Nah, karena badan kita itu sama dengan hewan, dia sekelas dengan hewan, ya. Maka nanti kita berbeda dengan malaikat, karena malaikat tidak punya unsur kehayawanan ini. Tapi ruhani kita itu sama dengan para malaikat. Kita memiliki aspek ar-ruh yang itu memiliki kesamaan kualitas dengan para malaikat. Nah, kenapa kita ini bisa tidak mudah untuk melepaskan keburukan, padahal ar-ruh itu fitrahnya adalah min jinsil malaikah, dari jenis malaikat. Sebagaimana kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir dari ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Di sana kita akan temukan hadis Rasul yang menjelaskan bahwa ar-ruh min jinsil malaikah. Ruh itu dari jenis malaikat. Dan karena itu Imam Ghazali menjelaskan bahwa ruh itu adalah
huwa jawharun azizun min jinsi jawharil malaikah wa aslu mu'adilihi minal hadratil ilahiyah min dhalikal makan ja'a wa ila dhalikal makan ya'udu. Ruh itu adalah dari jenis substansi malaikat yang perkasa, asal sumbernya adalah dari hadirat Allah, dari sana dia berasal dan di sana dia akan kembali. Ruh adalah tempat potensi-potensi suci, potensi-potensi nurani, potensi-potensi ketuhanan yang ada di diri manusia. Roh yang diistilahkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam wujud terbaiknya, makhluk terbaiknya Allah. Dari sisi roh, manusia itu terbaik. Tapi ayat Quran ini masih berlanjut, summa radatnahu asfala safili. Kemudian Allah kembalikan kita pada derajat yang paling rendah. Itu artinya ruh ini diletakkan di dalam badan. Yang badan itu adalah kelas hewan, yang hewan itu adalah kelas terendah di dalam struktur kehidupan. Ya, kelas terendah di dalam struktur kehidupan. Ruh yang suci harus berhadapan dengan jasad hayawan yang punya interest berbeda. Jika ruh itu tidak punya kenikmatan kecuali mendekatkan diri kepada Allah, jika ruh itu tidak punya angan-angan kecuali kembali ke hadirat Allah, jika ruh itu tidak punya kebahagiaan kecuali mendapatkan ridhonya Allah, sekarang harus berhadapan dengan badan fisik manusia, jasad yang bersifat hewan, yang dia merindukan makanan biologis, makanan yang bersifat materi. Dia senang makan, dia senang minum, dia senang kawin, dia senang istirahat. Sedangkan ruh itu senang taat, senang kembali ke Allah, senang zikir, senang ibadah dan seterusnya. Maka manusia hadir di dalam dua tarikan yang sangat hebat di dalam hidup. Rohani yang ingin mengajak pulang harus terjebak di dalam hasrat keinginan jasmani yang disebut nafsu, yang jauh lebih sensual dan lebih kasar. Suara-suara rohani yang begitu lembut dan halus seringkali tidak mampu dibaca dan akhirnya terabaikan, sehingga orang itu terpedaya oleh tarikan nafsunya, sehingga hidupnya hari demi hari, waktu demi waktu, menit demi menit, detik demi detik hanya untuk melayani kepentingan nafsunya. Nafsulah yang pertama kali berteriak ketika kita membuka mata. Dia kemudian mengatakan, haus, haus, aku butuh minum. Setelah dikasih minum, aku pingin camilan, makanan. Dikasih makan, aku pingin sambil nonton TV. Aku pingin nyantai-nyantai. Setelah itu aku pingin tidur lagi, denger adzan, yo nanti dulu, dan seterusnya. Nanti nafsu inilah yang kepingin makan harus enak. Kalau ndak anget ndak mau. Kalau ndak rasanya persis seperti selera kita, kita ndak mau. Kurang asin kita nggak mau, kurang sedap kita cacat. Pokoknya nafsu ini rewelnya Masya Allah ya. Terus begitu ketemu lawan jenis kepingin kawin, kawin satu maunya nambah dua, kawin dua nambah tiga, terusin. Nggak ketemu batasnya nafsu ini nggak ketemu batasnya. Sudah kepingin punya rumah satu, kepingin dua, dua punya tiga, terus nafsu. Karena Rasulullah mengatakan rakusnya nafsu itu ya, rakusnya satu orang dibanding dua serigala yang sedang kelaparan, itu masih lebih rakus satu manusia. Serigala lapar dibanding orang satu yang lapar itu rakusan manusia. Kata Rasulullah, kalau manusia itu diberi dua lembah yang isinya emas semua, satu lembah dipakai untuk 7 turunan juga tidak akan habis.
maka pasti dia akan cari lembah ketiga. Saking rakusnya manusia. Kita terlahir, kata Imam Ghazali, dengan nafsu yang rakus, tamak, tidak tahu batas. Semua kita. Dan kalau kita tidak dididik oleh keluarga, oleh orang tua yang sangat tegas untuk membaca dan menghentikan kerakusan dan ketamakan ini, maka sampai kapanpun orang itu akan rakus, tamak, tidak tahu batas, korup. Sudah pasti. Maka kalau jenengan sekarang melihat kok banyak orang korup, berarti mulai dari kecil dia nggak pernah dididik untuk tahu batas. Berarti pendidikan di keluarganya tidak jalan. Berarti anak ini dari kecil biasa ngambil barang kawannya, biasa dari kecil ngambil hak-hak orang lain, biasa dari kecil tidak tahu batas mana miliknya, mana milik orang lain, ya, biasa tidak tahu mana yang harus diambil, mana yang haram diambil. Ketika nafsu ini tidak pernah dididik untuk ditahan, maka sesungguhnya nafsu siapapun akan liar dan dia akan potensial mengkorup, merebut, merampas dari hak-hak orang lain. Kemudian nafsu binatang ini punya ciri kedua, yakni yang disebut dengan emosi, daya marah. Nah, sifat dasar marah kita itu adalah pemarah, pendendam, bahkan membunuh. Maka siapapun yang tidak mengolah amarahnya secara bertahap, latihan untuk menahan marah, dan itu pasti butuh waktu yang panjang, maka orang ini pun akan potensial meledak amarahnya dan bisa menjadi pembunuh bagi orang lain. Maka jangan kaget kalau sekarang kemudian banyak orang membunuh. Begitu gampangnya orang itu membunuh, melukai orang lain. Ya karena memang orang ini tidak pernah dididik untuk menahan amarahnya. Maka kalau kita bertemu orang yang tidak terdidik keinginan nafsu syahwatnya, tidak terdidik hasrat emosi daya marahnya, ini ancaman yang tidak karu-karuan menakutkan, tidak karu-karuan menakutkan. Jadi manusia itu seperti serigala, mungkin harimau, bahkan yang kerakusannya seperti babi, tapi dia menggunakan jubah atau dia memakai jasi dan jas dan dasi, sehingga kita tertipu. Kita anggap itu adalah manusia, ternyata dia adalah serigala. Kita anggap dia itu manusia, ternyata dia adalah babi. Dan kita menemukan orang begini ini sekarang banyak. Banyak. Loh kok katanya direktur, ternyata selingkuh. Itu bukan direktur Pak, babi. Itu loh ya. Loh katanya ustadz punya pondok Quran, kok anak buahnya dizinai. Itu bukan ustadz Pak, itu babi. Itulah, itu babi. Cuma sampean ditipu aja, babinya lagi pakai jubah. Ya babinya lagi pakai surban. Itu saja. Tapi ya babi ya babi. Babi ya babi. Gitu loh ya. Kalau kemudian ada orang yang kelihatannya itu sudah punya titel jenderal, tahu-tahu anak buahnya ditembakin sendiri, loh itu sebenarnya serigala Pak. Ya, cuma bajunya pakai baju jenderal, gitu. Tapi yang masih serigala. Siapapun yang tidak pernah belajar untuk nahan emosi, maka dia adalah tetap serigala. Siapapun yang tidak belajar mengendalikan hasrat keinginan, maka dia adalah babi.
Maka ini ujian yang Allah berikan pada kita dalam kehidupan ini. Ini yang dimaksud oleh ayat Al-Quran dalam pernyataan Nabi Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Kata Nabi Yusuf, aku tidak pernah melepaskan setiap hasrat keinginan. Karena nafsu itu pasti mengarah kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi Yusuf memberitahu kita bahwa Nabi Yusuf mengatakan, aku tidak pernah punya kepingin yang tidak di dalam kontrol pikiran yang waras. Aku tidak pernah melepaskan keinginan itu tanpa kontrol pikiran yang normal, yang waras. Karena kalau orang itu lepas dari pikiran normalnya, maka keinginan ini pasti akan membawanya kepada kehinaan. Kenapa ada orang sampai jatuh kepada maksiat? Tidak mikir. Wong istrinya kawan kok dizinai, kan tidak mikir. Kan tidak waras pikirannya. Loh, wong harta milik orang kok diambil, kan tidak waras pikirannya. Pokoknya semua kemaksiatan itu terjadi karena pikiran orang itu tidak jalan, tidak waras. Maka tugas kita kalau mau jadi baik menurut ulama ahli tasawuf, ahli thariqah, nafsu ini harus dalam kontrol pikiran yang hebat. Tidak boleh ada hasrat keinginan, tidak boleh ada emosi yang berjalan tanpa kendali pikiran kita. Tidak boleh. Marah kayak apapun kita tetap harus bisa kontrol. Kita tetap bisa pilih kata-kata itu. Kalau sudah marah tidak bisa ngontrol, diam, hindari, tinggalkan objeknya. Berarti Bapak gagal. Betul loh ya. Karena kalau sampai sudah tidak terkontrol, Pak, semua orang yang melakukan perbuatan melampaui batas saat marah, itu selesai marah terus tenger-tenger. Kok bisa saya begitu ya? Pasti begitu. Lihat orang kalau sudah bunuh, selesai bunuh, terus dia tenger. Kok saya bisa melakukan itu? Kok bisa saya begitu? Ya karena tidak mikir. Tidak mikir. Begitu kita tidak mikir, maka pikiran kita dikuasai setan dan kita dikendalikan oleh setan. Kata Rasulullah, kalau kamu marah, setan itu akan masuk melalui mulut dan matamu, sehingga matamu memerah, mulutmu berbusa. Ya. Maka kita diajari kalau memang marah waktu berdiri, kok duduk kamu. Kalau duduk sik marah juga, tidur. Rasanya tidak ada orang marah tidur, marah sambil marah-marah, ngomel-ngomel, lucu. Ya. Kalau masih marah juga, kamu pergi wudhu, marah juga kamu sholat, dan seterusnya ya. Maka tidak ada orang yang Bapak lihat menjadi orang yang sangat sabar, itu terus lahir langsung sabar, itu tidak ada. Semua melalui proses panjang. Semua kita terlahir sebagai serigala. Kalau kemudian menjadi orang yang sabar, itu karena remnya udah dimainkan secara baik. Maka sifat pengikut Rasulullah itu diantaranya adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Pada perbuatan kekafiran, pada perbuatan kemungkaran, dia tidak bisa toleran, tegas. Loh, itu power kemarahannya akan keluar ya. Tapi kalau ketemu sesama muslim, maka dia adalah orang paling penyayang. Begitu. Jadi orang alim itu dia bisa sabar, tapi dia bisa tegas. Kalau cuma bisa tegas tok, bisa marah-marah tok, sabar nggak bisa, itu baru separuh.
Kalau ada orang sabar tapi tidak bisa tegas, juga nggak benar. Ya, berarti itu olah emosinya tidak bagus. Kalau ibarat mesin, gasnya nggak beres, bisa ngegas kok, tapi tidak bisa ngerem, ya nggak benar. Ya, gas rem itu harus pakem semua. Waktunya ngegas ya ngegas, waktunya ngerem ya ngerem. Ya, semua sahabat kalau sudah jihad fisabilillah, tidak ada yang keder, Pak. Zamannya Rasulullah itu, kalau Rasulullah sudah mengumumkan mau perang, jangankan orang dewasa, Pak, jangankan orang dewasa, anak-anak yang belum cukup umur saja itu maksa-maksa pingin ikut. Kalau bisa bayangkan gimana masyarakat zaman Rasul. Padahal perang tidak pernah benar. Perang tidak pernah benar. Perang Badar Rasul cuma 313, musuhnya 1000. Kan tidak benar. Harusnya orang kan takut, Pak. Loh, 1 lawan 3 nanti itu. Ayo. Perang Uhud Rasulullah bawa 1000. Musuhnya 3000, 1 banding 3 lagi. Disersi 300, tinggal 700. 700 lawan 3000, gak mundur. Perang Khandaq Rasulullah 3000, musuhnya 10.000. Nggak pernah benar perang Rasulullah. Tapi karena yang dididik Rasulullah itu mentalnya adalah pemberani, nggak ada yang mundur, Pak. Nggak ada yang mundur. Jadi Rasul itu sudah mendidik orang sebagai orang yang sangat pemberani semua. Jadi dengan lihat tak, Rasulullah itu tidak langsung ngajari sholat, tapi mentalnya dibentuk, gitu loh ya. Orang Islam itu punya komitmen ke Islam hebat, punya keberanian hebat, tapi pada saat yang sama begitu lembut dan halus batinnya. Bagaimana Sayyidina Umar mudah menangis, bagaimana Sayyidina Abu Bakar mudah menangis, dan Rasulullah apalagi. Bagaimana penyayangnya mereka pada anak kecil. Itu seru, Pak. Mereka bisa bermain dalam kelembutan yang paling halus, tapi mereka bisa menunjukkan ketegasan yang paling gagah. Itu orang sempurna. Di Islam itu harus begitu, ya, begitu. Dan itu tidak bisa kalau kita tidak melatih diri untuk itu, nggak bisa. Nah, itulah yang menjadi objek utama di dalam kajian tasawuf. Sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairi idla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatu wala qit'atan bainaka wa bainahu hatta tamhuha uslatu. Falaula mayadinun nufus, jika bukan karena medan pertempuran melawan nafsu di dalam diri kita, mata haqqaqa sayrus sairin, tidak pernah benar pergerakan batin orang menuju kehadirat Allah, itu tidak benar. Kalau orang ngomong hijrah, kalau orang ngomong fafirru ilallah, kalau orang ngomong takarrub kepada Allah, orang ngomong mau mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak ngerti nafsu, tidak tahu mendidik nafsu, bohong. Tidak akan benar, gerakkan batinnya tidak benar. Ada orang ngira kalau orang dekat Gusti Allah itu kalau sudah hafal hadis sekian ribu, tapi dia tidak pernah didik nafsu. Ada orang ngira kalau sudah dekat Gusti Allah itu kalau setiap hari ke masjid pakai jubahan terus, pakai kopiah terus, pakai imamah terus dia lakukan, tapi nafsunya tidak pernah dikontrol. Ada orang ngira kalau sudah hafal Quran sudah pasti dekat Gusti Allah, tapi nafsu tidak pernah dididik. Maka pada saat yang sama kita melihat, kok ada orang ahli hadis tapi rakusnya tidak karuan. Kok ada orang sudah kelihatannya Pak Haji bolak-balik ke Mekah, tapi kok tukang tipu. Kok ada orang kelihatannya sudah hafal Quran, tapi kok tidak punya perasaan. Loh, ini Pak, karena dalam tidak diopening, ribut dengan persoalan di luarnya. Siapa yang tidak yakin bahwa Quran itu memiliki ijaz yang sangat hebat di dalam membentuk kepribadian? Oh ya, pasti. Tetapi kegagalan orang mendidik nafsu itu akan punya dampak yang sangat hebat.
sangat hebat. Maka orang harus tahu nafsu ini. Maka kata Syekh Mu'athaillah, tidak ada jalan yang harus kamu tempuh antara kamu dan Tuhan, sehingga kalau kamu bisa melampaui itu, kamu langsung sampai di hadapannya. Tidak ada barrier, tidak ada penghalang antara dirimu dan Tuhanmu, sehingga kamu harus menghilangkan penghalang itu untuk bisa sampai kepada Allah, kecuali nafsumu. Jadi kalau misalnya Bapak ditanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah? Ya gak nuruti nafsu. Menentang nafsu itu otomatis Bapak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Karena nafsu sebenarnya hari ini kepingin lihat sepak bola Indonesia sama Australia. Ya. Cuma kita paksa mau ngaji gitu loh ya. Kita paksa mau ngaji. Nah, jadi kita ini maksa-maksa. Nafsu kalau nggak dipaksa ya nggak bisa, Pak. Tidak ada orang alim itu tidak lahir dari memaksa itu. Apa Bapak kira orang yang hafal Quran itu terus langsung seneng Quran langsung? Ya nggak bisa, Pak. Dia juga melalui hal yang sama, capek, lelah, bosan. Cuma dia paksa terus nafsunya, sampai nafsunya nggak bisa ngomong lagi. Ya wis lah, terserah, kalau kamu mau ngafalin aku ya terpaksa, ya apalagi. Akhirnya mau seneng akhirnya. Gitu loh ya. Apa Bapak kira orang yang ahli bangun malam itu terus kecil langsung seneng? Tidak ada, Pak. Semua orang yang males bangun malam. Cuma dia paksa nafsunya. Kamu mau gelandangan besok di akhirat, mbok terus-terus ini tidur kayak begini, mau jadi apa kamu? Enggak ada jalan. Ayo bangun, aku yang punya kamu, bukan kamu yang punya aku. Lu kata roh gitu. Kamu enggak usah ngatur-ngatur aku. Ayo sholat. Jadi orang alim itu keras kepada dirinya sendiri. Maka itulah yang membuat dia disiplin dalam ibadah. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunnah sampai 300 rakaat sehari semalam? Kalau Imam Ahmad itu tidak tegas keras kepada dirinya, boro-boro sholat sunnah, Pak, 5 waktu aja keteteran orang. Itu loh ya. Kenapa Imam Syafi'i kalau Ramadan siang hari bisa khatam Quran 2 kali? Kalau tidak hebat Imam Syafi'i maksa dirinya, tidak akan terjadi itu. Kenapa Imam Hanafi 40 tahun wakilati 50 tahun sholat subuh dengan wudhu isyaknya? Berarti kenapa tidur malam? Pak, itu tidak bisa langsung terjadi, gak bisa. Ya awal-awal belajar bangun malam ya pusing, Pak. Biasa tidur terus disuruh bangun 1 jam aja sebelum subuh. Waduh, itu angopnya itu loh sudah 40 kali. Gitu loh ya, nguap lagi, nguap lagi, ya begitu, tidak apa-apa. Apa Bapak kira orang yang kemudian ahli zikir, begitu nikmat zikirnya, tidak mengalami masa-masa awal yang berat dan membosankan? Semua, Pak, semua. Karena itu kata para aulia, kata para ulama, kalau kamu mengistiqomahkan sesuatu dan kamu sampai pada titik yang paling membosankan, ya, wis dikira udah dapat 3 tahun, tidak pernah putus, kok gak ada apa-apa, istrinya tetap ngelawan, anaknya tetap gak nurut, pekerjaannya tetap begini, ya itu hati-hati, Pak. Kalau jenengan berada di titik itu, inilah titik paling bahaya. Titik di mana Allah akan menentukan apakah Bapak menjadi ahli zikir atau Bapak dibuang oleh Allah, tidak akan pernah jadi orang ahli zikir. Kalau kemudian Bapak mengatakan, ya udahlah sama aja, umumnya nggak zikiran juga begini, apalagi saya, ya mundur, sudah. Apa yang membuat orang yang mau menghafal Quran berhenti dan akhirnya bubar Qurannya hilang? Ya karena itu. Ketika sampai di titik kebosanan ini, maka kemudian dia maju mundur. Setiap jenengan sedang istiqomah dan bosan, maka itulah titik pertaruhan dari Allah kepada jenengan. Akankah masuk kelompok ahli ibadah itu,
atau jenengan dicoret karena dianggap oleh Allah sebagai orang yang tidak serius. Maka para ulama, para aulia tidak mau begitu, Pak. Karena itu semua kekasih Allah itu adalah para kesatria yang dia sudah berhasil menempa dirinya secara hebat, menempa nafsunya secara hebat. Mana ada laki-laki tidak kepingin kawin banyak itu, laki-laki goblok gitu loh ya. Cuma kalau kemudian ada orang alim yang kemudian bisa menempatkan persoalan perempuan itu jauh di bawah kenikmatan sholatnya, Pak, itu tidak mudah untuk sampai ke titik itu. Jangankan mau nambah lagi, istrinya aja kadang kepikir, kadang tidak kok. Gitu loh ya. Saking nikmatnya dia bersama Allah, itu tidak tiba-tiba terjadi. Itu karena proses yang panjang, batin yang sudah sangat terdidik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendidiknya? Bagaimana? Itu nanti namanya teorinya mujahadah riyadhah. Dulu pernah saya sudah jelaskan awal-awal kita ngaji. Maka ada teknik yang disebut dengan 3 teknik utama, tapi kemudian ditambah 1. Nafsu itu liar, Pak. Liarnya nafsu kata para ulama sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, an-nafsu kadzabatil harum. Nafsu itu seperti binatang liar. Binatang liar itu kalau mau dijinakkan, caranya adalah dilaparkan. Dilaparkan. Kalau sudah lapar, nurut. Kalau nggak percaya, lihat aja sudah. Kucing, pernah punya kucing jenengan. Kalau sudah lapar, itu terus ngambus-ngambus kita, nempel terus. Kita ke sana ikut, ke sana ikut. Sama. Mau istri juga gitu, Pak. Kalau lagi uangnya nggak ada, nempel terus ke suami. Gitu loh ya, nempel terus. Nanti kalau uangnya banyak, ya orang tidak kepikir suaminya, gitu loh ya. Suami juga begitu, kalau ada maunya ke istri, nempel nurut. Itu dulu bersihin dong mas, dibersihin apa? Iya, ada maunya. Pokoknya nafsu itu begitu modelnya. Gitu. Maka kalau kita mau mengalahkan nafsu, yang pertama kata ulama, taqlilut ta'am, sedikitkan makan. Jangan banyak makan jadi orang. Belajar puasa, tidak kuat puasa, belajar jangan kenyang terus perut itu, belajar lapar. Perut itu jangan kenyang, lapar. Urusan nanti kalau lapar tidak kuat, udah yang penting jangan kenyang. Nanti kalau lapar makan, tapi jangan kenyang. Lapar, jangan kenyang. Ini dengan sehat nanti. Ya tidak kurus, tapi ya tidak sehat nanti sehat. Ya, sehat. Orang itu gara-gara tidak kuat nahan makanan, itu akhirnya terus jadi obesitas, terus kemana-mana. Lalu jadi diabetes, jadi macam-macam. Ini gara-gara ini kolesterol, lain-lain. Ya gara-gara begitu. Itu penyakit fisik aja datang, apalagi penyakit batin. Gitu loh ya. Jadi orang harus berani nahan ini. Ya tidak enak nahan itu, Pak. Oh, kita lagi makan enak suruh berhenti, tidak enak. Ya gimana? Ya gimana? Ya tapi itu memang nafsu, nggak bisa nafsu itu diterus-teruskan, itu nggak bisa, ya nggak bisa diterus-teruskan, ya. Itu nafsu. Pertama taklilut ta'am, sedikit makan. Yang kedua taklilul kalam, sedikit bicara, jangan kebanyakan ngomong. Orang kalau kebanyakan ngomong itu mangkatsura kalamuhu katsura ismuhu atau kadbuhu, gitu. Wa man katsura kadbuhu katsura ismuhu, wa man katsura ismuhu fa huwa finnar. Orang kalau kebanyakan ngomong itu terus banyak keliru-kelirunya ngomongnya. Ya, begitu banyak keliru-kelirunya ngomongnya, banyak dosanya. Banyak dosanya ya itu yang giring orang ke neraka. Kalau gitu ya harus berhati-hati ngomong. Kata para ulama, orang alim itu Pak, menghitung omongan itu sebagai sebuah perbuatan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka setiap dia mau ngomong, dia pikirkan, aku bisa enggak mempertanggungjawabkan omongan ini besok di akhirat. Kalau enggak, dia enggak jadi ngomong.
Tapi anak sekarang itu alhamdulillah, saya kalau di mana-mana tak lihat, sudah jarang anak sekarang ngomong-ngomongan ini. Semua sibuk, nggak ada yang ngomong. Coba aja dengan naik MRT, LRT itu diam semua. Oh iya, udah ngomong mulutnya tapi tangannya begini sama aja gitu loh ya, sama aja ya. Berarti konteksnya sekarang juga tidak bermedsos yang berlebihan, tidak, orang tidak kemudian hanya dengan HP saja. Bagaimana hasil survei anak-anak kita itu, berapa jam dia dengan gadget itu? Ya, ada yang sampai 6 jam setiap hari dengan gadget, Masya Allah ya. Yopo. Saya kadang-kadang bingung lihat anak sekarang, dipanggil bapaknya njegidek, dipanggil ibunya njegidek, giliran HP-nya bunyi lari ngambil, temennya ngajak ngomong dituruti. Memang kamu anaknya HP apa? Dulu ya. Ya apa anak sekarang? Jadi Masya Allah, kadang-kadang HP itu memang greget nih Pak, greget nih. Istri itu dipanggil suami gak noleh, tapi begitu HP-nya bunyi langsung diangkat. Itu sopo? Lu ya suami lah yang penting gitu. Tapi udah rusak semua ini karena begini. Maka orang harus mampu belajar nahan bicara, kemudian nahan tidur malam ya, belajar untuk qiyamul lail, sholat malam. 3 itu yang paling dasar kalau kepingin ngalahkan nafsu. Sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur malam. Kalau orang sedikit makannya, banyak laparnya. Perut yang lapar itu adalah mendung bagi jatuhnya hujan hikmah. Orang kalau biasa lapar, gampang dapat ilmu laduni. Pikirannya akan jernih, dan dia gampang melihat hak-hak batil-batil. Dan itu rahasianya kenapa lapar itu menjadi penting. Kemudian kalau orang sedikit bicara, maka dia akan banyak ngajinya, banyak zikirnya, banyak sholawatannya, banyak baca kitabnya, banyak baca Qur'annya, banyak baca bukunya, banyak tafakkur, banyak perbuatan produktif yang dilakukan ketika orang tidak banyak bicara. Kalau orang sedikit tidurnya, maka dia akan banyak qiyamul lail ya, banyak sholat malamnya, banyak ngaji malamnya, dan seterusnya. Itulah yang akan membuat nafsu kita itu meleleh, dan nafsu kita akan bangkit menjadi kesatrianya Allah, untuk kemudian berubah menjadi pribadi yang mengagumkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ditambah satu lagi oleh para ulama, taklilul ana, sedikit kumpul dengan orang yang tidak membawa diri kita kepada Allah. Jangan seneng kumpul dengan orang yang terlalu dunia tok hidupnya. Jangan akhirnya bisa pusing kalau ketemu orang pikirannya hanya ya dana tok gitu loh ya. Uang tok yang dipikir, Masya Allah, tidak pernah mikir yang selain itu ya pusing kita ya. Jadi orang itu nulari Pak, nulari. Kalau jenengan ketemu dengan orang yang soleh, jenengan terus bisa ketularan solehnya. Kalau ketemu orang yang matre, yang diomong duit-duit terus, jenengan jadi bingung juga gitu loh ya. Pulang berangkat ke masjid itu tenang, tidak ada masalah. Ketemu temennya kaya, ganti mobil, ganti motor, pulang jadi stres. Kok motorku ini dok, salahnya sendiri. Oh sampai tidak butuh apa-apa. Yang penting udah ada yang dipakai untuk bergerak, ya sudah cukup, tidak usah macam-macam. Ini nafsu. Maka nafsu yang potensinya masih mendorong kepada buruk, itulah yang disebut nafsu ammarah bisu. Kalau nafsu sudah ditarbiyah, sudah dimujahadai, sudah dididik, dengan dilaparkan, dengan diajari bangun malam, dengan ditempa dengan berbagai ibadah, wirid, zikir, nafsu itu nanti nurut. Begitu nafsu ini nurut, nafsu itu kemudian menjadi yang sangat stabil. Ya, sangat stabil. Nafsu yang stabil itu kelihatan kalau ketemu objek-objek
yang mestinya membuat nafsu itu lupa diri, sekarang nafsu tidak bergerak. Ya. Ketemu perempuan bukan mahramnya, pakai bajunya tidak karu-karuan, tidak membuat kita tertarik. Begitu kita ngelihat, siapa yang tidak tahu kalau dia seksi, tapi mata langsung tunduk, kita langsung takut dengan azab Allah, langsung astagfirullahaladzim, udah nggak dilihat. Apa sebagai laki-laki tidak senang? Ya mesti senang, cuma persoalannya takutnya ke Allah itu sudah menghilangkan rasa senang itu. Takut itu sudah membuat dia udah nggak tertarik sama sekali, udah hilang. Begitu juga ketika dalam keadaan lapar, kemudian ketemu makanan macam-macam, itu tetap punya adab tata krama yang baik, tidak kemudian mengambil semaunya. Nah itu sudah jalan, itu nafsu sudah ketemu pangkat jabatan sudah stabil. Kalau nafsu sudah begini, ini namanya stabil. Nafsu stabil itu bahasa Arabnya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini loh Pak, yang terus dipanggil oleh Allah untuk bisa kembali ke hadapan Allah. Allah kasih gelar sebagai hamba Allah. Dan nafsu yang model begini ini yang besok bakal dapat surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi mayoritas orang itu berada di titik tengahnya. Kalau lagi sadar, kalau lagi waras, kalah ustadznya Pak. Ustadznya belum datang, dia sudah di depan masjid. Gitu loh ya. Ustadznya pulang, dia sik wiridan, lagi waras, lagi sadar. Tapi kalau lagi nggak sadar, ya wes. Istrinya beritahu, udah tahu, urus aja dirimu, belum diberitahu malah urus dirimu. Gitu loh ya. Udah repot kalau begini. Ini kadang nafsu itu masih kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Nah, kalau nafsu masih kadang baik, kadang buruk, nanti kalau dia sudah buruk terus baik, itu pasti nyesel. Kok aku begitu ya? Terus mencaci maki dirinya sendiri. Kok saya jelek banget ya? Kok saya kikir banget ya? Kok saya gak begitu banget? Mencaci diri itu bahasa Arabnya lawamah. Maka ini yang disebut nafsu yang mencaci dirinya sendiri karena belum bisa benar kepada Allah. Loh, rata-rata kita ini di mana? Ya ini, ya di sini ini. Maka kita harus dorong. Kalau nafsunya masih begini lawamah, itu yang disebut oleh Rasulullah al-imanu yazidu wayangkus. Imannya naik turun. Kadang kalau ketemu kiai bener naik kayak malaikat, besok gak pernah ngaji turun jelorot mirip-mirip rotot setan gitu loh ya. Ketemu lagi naik, ya naik turun begini karena lawamah. Kalau nafsunya orang yang gak pernah ngaji, gak pernah sholat, itu imannya yang kusu terus. Jadi iman itu tidak cuma yang kusu wa yazid, yazid wa yangkus, tapi ada iman yang kusu wa yangkus summa yakhtimu bisu'il khatimah. Ada orang yang imannya itu kurang, akhirnya mati su'ul khatimah. Tapi ada orang yang imannya itu yazidu wala yangkus, terus tambah. Ketika nafsu jenengan sudah taat, dia terus taat. Baik, saya kira kita break adzan dulu ya. Baik Bapak Ibu, saya memberi kesempatan untuk bagian yang saat dan ini, apabila ada hal yang mau ditanyakan berkaitan dengan persoalan nafsu, dipersilahkan. Sambil aman ya. Ya kalau ada sambil jalan ya. Jadi begini, berikutnya para ulama ada yang memberitahu bagaimana mengalahkan nafsu itu
dengan cara mematikan nafsu. Abu Madian itu mengatakan, la sabila ilal wusul illa min babil akbar, aibabil maut. Tidak ada jalan untuk bisa sampai ke hadirat Allah kecuali dari pintu besar. Pintu besar itu adalah babul maut, pintu kematian. Sedangkan al-maut itu ada dua, kata beliau. Ada al-mautut tabi'i, ada al-mautul ikhtiyari. Mati itu ada mati yang alamiah, ada mati yang diusahakan, mati ikhtiari. Orang tidak bisa ketemu Allah kecuali harus melalui pintu kematian. Selama orang itu tidak bisa mati, tidak akan bisa ketemu Allah. Jangan pernah tahu kisah Kais dan Laila. Laila Majnun judulnya ini, Laila Majnun. Anak sekarang nggak tahu Laila Majnun. Itu kisah sufistik. Itu sebenarnya sastra sufi. Laila Majnun. Laila itu artinya malam, Majnun itu artinya gendeng, gila. Kegilaan di waktu malam. Gila karena dadanya dipenuhi cinta yang tidak bisa bertemu. Siapa yang demikian itu? Dia adalah Kais. Siapa Kais itu? Kata Rasulullah di hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang jenius itu, orang pinter itu adalah orang yang selalu menghinakan nafsunya dan selalu berbuat untuk bekal akhiratnya. Itu Kais. Jadi nama itu sudah menunjukkan kualitas Kais. Yang dikejar-kejar oleh Kais itu siapa? Kekasihnya, Laila. Laila itu apa? Malam. Maksudnya siapa malam yang dikejar malam? Gusti Allah. Disembunyikan dalam malam itu. Maka orang yang alim yang hidup di dunia ini tidak pernah nuruti nafsu, nafsunya dihinakan karena orientasi hidupnya selalu akhirat, pasti merindukan malam. Kenapa? Karena malam itulah tempat dia curhat pada kekasihnya, Allah. Karena malam itulah tempat dia merindu kepada Allah. Itu. Tapi ternyata ujung cerita itu apa? Tidak bisa ketemu Laila kecuali harus melalui kematian. Ya sama yang dikatakan oleh Abu Madian. Orang tidak akan bisa ketemu Gusti Allah kecuali dari pintu kematian. Cuma mati ada mati alami, ada mati yang diusahakan. Mati diusahakan bukan bunuh diri, bukan. Istilah yang dipakai untuk mematikan nafsu. Mematikan nafsu itu kepada yang haram. Kalau kepada yang halal, ya ndak, ya brigas, ya tangkas, ya semangat, gitu. Zuhud itu kepada yang bukan bagiannya. Kalau kepada bagiannya, ya diurus dengan baik. Punya tanah 1 hektar, zuhud terus tanahnya nggak ditanami, itu bukan zuhud, pemalas. Ngawur aja. Zuhud itu tidak begitu. Zuhud itu bapak fokus mikir 1 hektar, tidak pernah mikir yang di luarnya. Urusan saya ini, saya tidak urusan dengan itu, namanya zuhud. Orang zuhud punya istri 1, yo istrinya itu diopeni bener, sampai tidak pernah susah, sampai istrinya itu awet muda, dibahagiakan terus. Itu zuhud. Perkara perempuan lain tidak pernah diurus, bukan itu bagian saya. Loh begitu loh. Jadi orang mematikan nafsu itu kepada selain jatahnya.
Pada yang diberikan itu enggak. Karena itu Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, semangatku mendatangi istri itu sama dengan semangatku menuju sholat. Begitu, enggak berarti terus orang alim itu istrinya terlantar. Ya enggak begitu. Enggak begitu, salah Bapak. Ya, salah Bapak. Rasulullah itu sangat mesra dengan istri-istrinya. Itu sangat mesra dengan istri-istrinya. Sampai Rasulullah disebut kal arusyain. Rasulullah kalau dengan Khadijah Aisyah itu seperti pengantin baru abadan abadah selamanya. Begitu. Ini sering orang keliru di dalam memahami mendidik nafsu itu. Ya, karena saking hebatnya didik nafsu, terus pada kewajiban-kewajiban dia menjadi tidak jalan, ya salah. Tidak begitu. Tidak begitu. Maka mematikan nafsu itu melalui 4 cara, kata Abu Madian. Yang pertama disebut dengan al-mautul aswad, yang kedua al-mautul ahmar, yang ketiga al-mautul akhdar, yang keempat al-mautul abyad. Mati hitam, mati merah, mati kuning, mati putih. Mati hitam itu teknis mengalahkan nafsu dengan cara ihtimalul adha. Kalau kepingin nafsu itu cepat kalah, yang kuat sabar menerima keadaan yang tidak menyenangkan. Jangan terus berontak. Kepinginnya makan sate, ternyata yang ada soto. Nggak usah berontak. Ya wis, soto dimakan. Kepinginnya hangat, adanya dingin, yang penting halal. Udah makan. Gitu ya. Kepinginnya ndak hujan, ternyata hujan, ya wis diridhoi. Jadi nafsu ini dilawan, kamu nggak usah macam-macam. Ya sini ketentuan Gusti Allah sekarang, terima. Kepinginnya berangkat cepet, tahu-tahu macet, ya wis, terus gimana? Ya telat ya. Ya wis diterima aja. Ya berarti Gusti Allah lagi ngasih pelajaran tentang macet. Ya wis diambil aja. Pokoknya belajar ihtimalul adha. Apa saja yang Allah berikan kita sabari. Itu nanti cepat nafsu itu menjadi baik. Yang kedua, mati merah. Mati merah itu caranya bagaimana? Jangan keinginan itu terus-terusan dituruti. Orang itu kalau setiap punya keinginan dituruti, nanti lemah. Pada saat dia punya keinginan hebat dan Allah tidak nuruti, pasti stres, pasti depresi, bisa bunuh diri orang itu. Kenapa? Tidak latihan nahan keinginan. Orang harus latihan, Pak. Gitu. Anak kita pun kita latih. Wah, tolong Pak belikan HP baru. Ya wis, nanti kalau sholat subuhmu udah rajin jamaah tak belikan. Sudah rajin, ya ntar lah, baru seminggu. Jangan-jangan kamu setelah ini merotok kalau 1 bulan ya. Ini biasa dilatih begini. Jangan setiap langsung diberi. Lemah nanti. Lemah. Ya. Yang ketiga, al-mautul ahdar. Jangan suka dengan yang terus-terusan branded. Sesekali boleh. Jangan suka branded terus. Ya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Terus pokoknya ini amalannya Gus Baha. Orang kalau kepingin ngalahkan nafsu, diantaranya adalah selalu pakai yang sederhana. Pakai yang sederhana, pakaiannya sederhana, pakai topi aja, pakai miring-miring ke sini, dimiringin. Ya memang karena dia mau menghancurkan dirinya supaya tidak kepingin dilihat orang dan seterusnya. Tapi kalau jenengan kritik, lah itu Pak Sodik kok bajunya bagus, ininya bagus. Ya saya ikut Romi Hamid gitu ya. Jadi kiai-kiai itu mau tampil miskin ya ada dalilnya, mau tampil perlente ya ada dalilnya. Ya, kalau kiai itu tampil sederhana, katakanlah miskin, itu ada dalilnya. Dia ingin mendohirkan waroknya, zuhudnya, supaya murid tidak ikut-ikutan perlente, maksa-maksain gaya. Tapi kalau ada kiai tampil baju bagus, mobil bagus, itu juga ada tujuannya, Pak. Yai Hamid satu hari dikritik
Karena Yai Hamid itu kan waliullah. Mosok kiai katanya ulama khos. Lah kok bajunya bagus-bagus terus, sarungnya bagus-bagus terus. Ya ada kiai yang kritik itu. Yai, mosok jadi kiai bajunya bagus-bagus terus. Kata Yai Hamid, ya enggak apa-apa. Saya pakai baju bagus itu. Baju saya ngomong, sarung saya ngomong. Kalau ketemu jamaah ngomong, nih loh, aku udah punya uang banyak, sudah bisa beli baju bagus, sudah punya sarung bagus, aku ndak kepingin bantuanmu. Maka pakai begitu itu niatnya supaya ndak jadi kiai peminta-minta. Tapi kalau ada kiai pakai baju jelek sampai kemudian biar orang-orang kasihan lihat aku bajunya masih alah, kalau itu mah kiai kere itu loh ya. Itu mah kiai kere, itu mentalnya bukan mental kiai, itu pengemis. Itu pengemis. Nah, tapi kalau kiai itu pakai begitu semata-mata untuk menunjukkan ketawaduan, kewaroan, itu istimewa. Istimewa. Nah, terakhir mendidik nafsu dengan al-mautul abyad, mati putih. Mati putih itu dengan cara lapar, belajar banyak lapar. Tadi saya sudah jelaskan. Saya kira ini bagian kedua dari 4 tema sentral kajian tasawuf. Insyaallah ngaji berikutnya kita akan masuk pada ma'rifatus syaitan. Kita akan bahas tentang siapa itu setan, siapa itu iblis, bagaimana cara-cara untuk menggoda manusia. Saya kira ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita doa bareng imam. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.